Bayangkan, pada suatu hari, kamu akhirnya memiliki uang yang cukup untuk membeli sebuah rumah baru. Bukan hanya itu, kamu juga bisa membeli salah satu rumah terbaik di lokasi yang boleh dibilang premium. Kamu menghela nafas lega. Rumah ini makin melengkapi kebahagiaanmu setelah sebelumnya sukses menikahi perempuan idaman, diberi anak-anak yang lucu, dan karirmu juga lagi bagus-bagusnya. Semua terasa sempurna hingga suatu hari kamu mendapatkan sepucuk surat dari orang yang tak dikenal. Kamu syok sebab isinya adalah teror yang membuat keluarga kecilmu merasa terancam. Surat itu berisi pengamatan yang detail tentang identitas dan kegiatan kamu beserta keluargamu. Dan lebih parahnya lagi, surat itu dikirim lebih dari satu kali. Tiba-tiba duniamu terasa tidak sempurna. Sejak saat itu hari-harimu dipenuhi rasa takut dan juga rasa penasaran. Siapa sih sebenarnya yang mengirimkan surat-surat itu? Dan apa sih maksudnya? Apa yang ingin pelaku dapatkan dari aksi tersebut? Di titik ini, kamu mengira kasus itu pasti diambil dari plot film horor. Tapi kenyataannya, kasus ini tuh benar-benar terjadi di sebuah kawasan suburban di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 2014. Jurnalis Reese Wiedemann pernah mendalami kasus ini dan mempublikasikan tulisannya di laman The Cut. Laporan itulah yang kemudian diangkat menjadi series di Netflix dengan judul The Watcher alias Si Penonton. Kita akan bahas kronologinya, isi suratnya, teori tentang siapa pelakunya, begitu juga apa sih motifnya. Apakah semuanya akan terungkap? Selamat datang di Persami, perkemahan Selasa Misteri. Persami bukan jurnalisme data. Persami bukan jurnalisme investigasi. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Jika kamu mendengarkannya lewat YouTube Tirto, share di kolom komentar kasus misterius apa sih yang pernah menggegerkan sebuah keluarga dan patut kami angkat. Mari berkenalan dengan keluarga Derek. Keluarga Derek terdiri dari ayah Derek, ibu Maria, dan 3 anaknya yang berusia 5, 8, dan 10 tahun. Derek bekerja di sebuah senior vice president di sebuah perusahaan asuransi di New York. Karirnya tentu saja mentereng. Saking menterengnya, ia mampu membeli sebuah rumah seharga $1,3 juta yang terletak di Westfield, New Jersey. Kenapa sih lokasi itu dipilih? Yang pertama, karena jaraknya hanya 45 menit dari kantor. Yang kedua, karena rumahnya dekat dengan rumah masa kecil istrinya, si Maria. Dan yang ketiga, lingkungan rumahnya berkualitas dari berbagai aspek. Pernah nonton film tentang keluarga kelas menengah atas di Amerika Serikat yang tinggal di kawasan suburban? Yap, kurang lebih kayak gitulah penampakan rumah barunya mereka. Rumah Derek terletak di 657 Boulevard. Jalan utamanya lebar dan lurus. Di kedua sisinya terdapat trotoar yang layak dan pepohonan besar yang berbaris dengan rapi. Desain rumahnya itu bergaya American Classic serta memiliki halaman depan yang sangat luas. Satu sumber mengatakan rumah itu dibangun pada tahun 1905. Jadi boleh dibilang statusnya adalah rumah klasik dan keluarga Derek adalah penghuni yang kesekian. Awalnya semuanya itu berjalan dengan normal. Derek, Maria, dan ketiga anaknya merasa amat bahagia. Mereka sudah membayangkan malam Natal di rumah baru, bermain di halaman yang luas, dan tentu saja mempercantik bagian interior. Pada suatu malam di bulan Juni tahun 2014, Derek baru saja menyelesaikan proses mengecat rumah. Dia lalu mengecek kotak surat yang terletak di halaman depan. Seperti biasa, isinya cuma ada beberapa tagihan. Tapi kali ini Derek juga menemukan sebuah surat berbentuk kartu yang dilipat. Tidak ada nama pengirim, alamat tujuan hanya bertuliskan
to the new owner atau kepada pemilik rumah yang baru. Oke, surat itu jelas ditujukan untuk keluarga Derek. Isinya diawali dengan sapaan, "Teruntuk tetangga baru di 657 Boulevard, izinkan aku untuk menyambut Anda di lingkungan ini." Derek saat membacanya tuh mulai curiga. Dan benar saja, sebab kalimat selanjutnya berisi pertanyaan seperti, "Bagaimana Anda bisa pindah ke sini?" Atau yang lebih aneh lagi, "Apakah rumah 657 Boulevard memanggil Anda dengan kekuatannya?" Si pengirim misterius ini kemudian melanjutkan bahwa keluarganya sudah mengawasi rumah Derek sejak tahun 1920-an. Ia bilang sekarang gilirannya bertindak sebagai pengawas. Yang mengerikan adalah si pengirim bisa mengidentifikasi identitas dan aktivitas di dalam rumah Derek. Ia bahkan bisa menyebutkan merek mobil Derek. Ia tahu bahwa ada beberapa pekerja yang sedang merenovasi rumah. Dan yang membuat Derek hampir pingsan adalah kalimat berikut ini. "Anda punya anak-anak?" "Saya melihat mereka kok." "Sejauh ini 3 ya. Apa mau nambah lagi? Apa Anda merasa perlu untuk mengisi rumah dengan darah yang baru? Apa rumah Anda sebelumnya terlalu kecil? Nanti kalau saya sudah tahu nama mereka, saya akan panggil mereka." Bayangkan gejolak emosi yang dirasakan Derek dan istrinya saat membaca pesan kayak gitu. Di akhir surat, seakan bisa membaca rasa penasaran Derek, si pengirim berkata, "Siapa aku? Ada ratusan mobil yang melewati 657 Boulevard setiap hari. Mungkin aku salah satunya." Sekali lagi, surat itu tidak mencantumkan nama pengirim. Tapi surat itu ditutup dengan tanda tangan yang terbaca sebagai The Watcher alias si pengawas. Malam itu menunjukkan pukul 10. Setelah membaca surat, Derek langsung mematikan seluruh lampu dan menelpon polisi. Yang Derek tidak tahu, surat kaleng itu adalah yang pertama, alias bukan satu-satunya. Faktanya, pemilik rumah sebelumnya, Andrea Woods, juga mendapatkan surat yang sama. Isinya pun serupa, tapi kala itu ia tidak terlalu mempedulikannya. Andrea hanya menganggapnya sebagai kelakuan orang iseng, jadi surat itu ia buang begitu saja. Derek tidak bisa memberikan respons yang sama. Ia bersikap jauh lebih serius. Ia khawatir sekaligus marah, sebab ia merasa bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan keluarganya. Surat kedua datang 2 minggu setelah surat pertama. Kali ini Maria yang menemukannya di kotak surat. Isinya masih sama, yaitu cerita tentang aktivitas keluarga Derek. Seakan-akan pelaku ingin menegaskan bahwa ia mengawasi keluarga Derek dari jarak yang amat sangat dekat. Bedanya, di kedua surat ini pelaku mendeskripsikan bagian dalam rumah. Lorongnya, kamarnya, ruangan-ruangannya, bahkan juga dinding-dindingnya, seakan ia tuh pernah tinggal di rumah tersebut. Kejadian ini lantas membuat Derek memutuskan untuk memboyong istri dan anak-anaknya ke rumah mertua. Beberapa minggu setelah surat kedua, datanglah surat ketiga. Isinya pertanyaan. "Kemana saja Anda? Kok tidak pernah kelihatan? Rumah 657 Boulevard merindukanmu loh." Oke, Derek dan istrinya semakin paranoid. Tidur mereka semakin tidak nyenyak. Pikiran mereka dipenuhi rasa penasaran. Sebenarnya siapa sih yang mengirimkan surat-surat itu? Dan apa sih maksudnya? Apa yang mereka harapkan dari teror seperti itu? Derek berharap pihak kepolisian bisa segera mengungkap dan menangkap pelaku. Tapi sayangnya, polisi, detektif swasta, bahkan mantan anggota FBI tidak bisa menangkap pelaku. Mereka sudah melakukan analisis tulisan tangan, memasang kamera CCTV, menginterogasi tetangga yang dianggap mencurigakan, melakukan tes DNA, sampai penelusuran ke kantor pos, tapi semuanya tuh berakhir sia-sia. Hal paling menarik dari kasus ini memang sisi misteriusnya yang membuat orang-orang tuh meramaikan perbincangan tentang identitas dan motif pelaku. Mayoritas detektif yang terlibat dalam penyelidikan kasus ini meyakini pelaku kemungkinan besar adalah orang berusia lanjut dan tinggal di lingkungan sekitar rumah Derek.
Sejak awal penyelidikan, kepolisian mencurigai dua tetangga Derek. Tapi sekali lagi mereka tidak punya bukti yang cukup untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka. Menurut kami, teori paling menarik adalah kemungkinan keluarga Derek itu menulis serta mengirimkan surat-surat itu ke rumah mereka sendiri. Dengan kata lain, kasus ini adalah hoax yang diciptakan oleh Derek dan istrinya. Teori ini mengatakan Derek sebenarnya kesusahan membayar cicilan rumah. Ada 1-2 hal yang membuat mereka tiba-tiba mengalami kesulitan finansial. Sehingga mereka merencanakan aksi penipuan yang goal utamanya adalah mereka bisa melepaskan beban cicilan tersebut. Atau bisa jadi kasus tersebut adalah strategi untuk menjalankan aksi penipuan asuransi. Atau mungkin saja kasus ini diada-adakan agar keluarga Derek tuh bisa menjual ceritanya ke produser film. Kemungkinan terakhir ini menarik, sebab nyatanya Netflix tuh memang mengadaptasi kasus Derek ke dalam sebuah format limited series. Kalau menurutmu gimana? Siapa sih kira-kira yang mengirimkan surat kaleng ke 657 Boulevard? Siapapun itu, yang jelas teror pelaku menyadarkan kita bahwa rumah megah, lingkungan yang premium, atau karir yang mentereng semuanya akan terasa sia-sia jika kita kehilangan hal paling mendasar yang membentuk kebahagiaan kita, yaitu rasa keamanan. Saya Andri, mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Persami edisi berikutnya.